masih tentang timnas, Bre. Kemarin pas banget, akhirnya PSSI secara official ngasih tahu head coach yang baru. Gua tahu dari Instagram sih. Padahal pas press conference kemarin kan Pak Erick Thohir bilang tanggalnya tanggal 11 atau kalau enggak tanggal 12. Tapi kenapa tiba-tiba muncul aja nih? Apakah mereka lupa kalender atau gimana? Dan ya ternyata emang beneran Patrick Kluivert emang beneran mantep sih Pak Patrick. Ya diumuminnya mepet-mepet aja biar fans tuh makin deg-degan. Ya drama dikit mungkin seru kali ya. Tapi ya sudahlah, mungkin kita harus move on dan ikhlasin kalau emang Coach Shin Taeyong atau Pak Shin udah nggak megang timnas lagi. Bukan karena nggak cinta ya, tapi demi kemajuan sepak bola kayaknya emang udah jadi tradisi di sini. Pelatih bagus dikit udah pasti diganti, dan nggak lucu kan kalau konsisten terus sama hal yang bagus. Karena memang di sini fans timnas tuh pecah jadi dua. Ada yang setuju STY diganti dan ada yang enggak. Yang setuju sih biasanya ya nyari hiburan baru biar bisa marah-marah kalau nggak ada prestasi. Tapi walaupun begitu memang kayaknya perlu sih buat diganti. Nah, ngomong-ngomong soal STY, kemarin ada beberapa komentar di video gue sebelumnya yang bilang STY nggak punya prestasi, STY ngasih dampak apa ke Indonesia. Serius bro, kalau kita ngomong jujur mungkin STY ya emang nggak bisa bawa kita ke juara AFF atau langsung tembus ke Piala Dunia. Tapi coba deh mundur dikit dan lihat apa yang dia lakuin di timnas ini. Pertama, siapa yang bikin kita nggak jadi lumbung gol lagi di level Asia? Coba ingat-ingat sebelum STY. Setiap kali main lawan tim kayak Thailand atau Vietnam, skornya itu udah kayak nomor HP bro. Sekarang kita udah bisa ngelawan dengan kepala tegak, bahkan ngalahin mereka di beberapa pertandingan. Kalau itu bukan dampak, terus apa dong? Kedua, regenerasi pemain. STY itu salah satu pelatih yang berani ngambil risiko buat nurunin pemain muda, kayak seperti Marcelino, Pratama Arhan, jadi pemain inti walaupun banyak pro kontra juga sih. Tapi mereka tuh adalah aset masa depan bro. Kalau bukan karena STY mungkin kita masih aja ngandelin pemain-pemain yang udah senior tapi udah nggak maksimal. Ketiga, mentalitas. Kalau dulu pemain-pemain kita kelihatan takut tiap kali lawan tim besar, sekarang mereka main dengan percaya diri banget tanpa rasa minder. Dan ini juga lucu, ya ada yang bilang ya kan sekarang pemain kita udah level Eropa, banyak yang main di Eropa, jadi mental mereka ya udah pasti terlatih. Ya emang benar sih. Ya mungkin memang sekarang yang namanya mental pemain bukan jadi beban lagi buat pelatih, tapi itu semua juga nggak lepas dari andil besar Pak Shin juga. Kita bisa punya pemain yang bermental baja karena sistem yang dia bangun. Jadi kalau ada yang bilang itu semua kan karena kerja keras pemain bukan pelatih, ya emang iya. Coba deh pikir-pikir ulang, tanpa arahan yang benar, pemain sebagus apapun ya bakal stuck di zona nyaman. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi ya kan? Lawong paksinya aja udah dipecat juga. Mau kita bahas dia sampai berbusa-busa, nggak bakal bikin dia kembali. Sekarang tinggal kita berharap sama Pak Patrick Kluivert ini, semoga saja bisa melanjutkan apa yang udah dibangun STY. Jangan sampai semuanya mulai dari nol lagi. Ya karena vaksin aja mulai dari minus, masa ini mau mulai dari nol ya kan? Ngomong-ngomong soal Pak Patrick Kluivert, ini agak lucu sih. Belum apa-apa udah kena rujak sama netizen. Ada yang bilang, wah ngapain sih milih Pak Patrick Kluivert, pelatih gagal? Atau lihat aja rekornya, cuma gede nama doang. Padahal orangnya bahkan belum sempat duduk di bangku pelatih, bre. Tapi udah divonis duluan. Ini emang khas banget ya. Budaya sepak bola kita emang kayak gitu. Pelatih aja baru diumumin, udah langsung jadi target rujakan orang-orang. Yang lebih menarik, sekarang tuh netizen mulai nargetin Pak Patrick Kluivert buat bawa hasil instan. Ada yang bilang harus langsung juara di turnamen berikutnya, atau minimal jangan kalah lah lawan Vietnam. Dan bahkan target yang agak sedikit tinggi yaitu auto Bildun. Realistis nggak sih? Coba kita lihat waktu persiapannya Pak Patrick ini. Beliau cuma punya waktu sekitar 2 bulan buat adaptasi sama sepak bola Indonesia. Dan dari 2 bulan itu, waktu buat ketemu pemain ya mungkin cuma 2 minggu. Dan sisanya paling buat bongkar-bongkar arsip video pertandingan maksudnya. Atau belajar buat nyebut nama pemain biar nggak salah kali ya. Kalau ditanya apakah realistis atau enggak, ya jawabannya tergantung ekspektasi sih bre. Kalau berharap beliau langsung
bikin tim ini juara atau mungkin menang lawan mana gitu ya, siap-siap aja bakal kecewa. Karena biarpun Pak Patrick ini punya nama besar, dia tetap butuh waktu buat mengenal pemain, memahami karakter mereka, dan bikin taktik yang tentu saja pas. Tapi ya gitulah, netizen kita mah nggak ada remnya. Kalau nggak ada hasil ya siap-siap aja bakal muncul hashtag Patrick out. Lalu ada yang bilang, tapi dia kan dulu main di Barcelona, pasti ngerti bola. Ya memang ngerti bola, bre. Tapi ngelatih tim tuh beda. Main bola itu soal fisik dan taktik, ngelatih itu soal strategi, komunikasi, dan ngebaca karakter pemain. Jangan lupa juga, ngelatih timnas itu ibarat main game survival mode. Setiap gerakan yang salah bisa aja bikin nyawa pelatih hilang. Maksudnya dipecat gitu ya. Jadi keinget gue sama tendangan pemecat Sintayong. Dan ngomongin soal target, netizen kita tuh kadang suka optimisnya nggak kira-kira. Misalnya langsung berharap Kluivert ini bisa bikin timnas main tiki-taka kayak Barcelona. Padahal bro, tahu nggak? Buat bikin pola tiki-taka itu butuh bertahun-tahun latihan. Nah, pemain kita tuh rata-rata baru adaptasi sama taktik modern. Langsung disuruh kayak gitu. Hebat juga sih kalau misalnya Pak Patrick bisa. Tapi kalau nggak jadi ya siap-siap aja dirujak. Oh ya, satu lagi yang nggak kalah menarik adalah ekspektasi soal komunikasi Pak Patrick ini. Ya beliau kan belum datang gitu ya. Misalnya baru masuk, belum kenal budaya lokal juga. Dan bahasanya juga ya mungkin masih selevel terima kasih aja. Pak Patrick ini punya nama besar loh. Pengalamannya di sepak bola Eropa ya nggak main-main. Ya mungkin rekam jejak beliau sebagai pelatih kepala memang belum terlalu mentereng. Tapi bukan berarti dia nggak bisa sukses di sini kan. Masalahnya kita tuh sering lupa kalau ngelatih tim kayak Indonesia itu bukan cuma soal taktik atau strategi aja. Ini tuh lebih kayak uji nyali nggak sih? Siapa yang bisa tahan paling lama menerima kritik netizen? Salah langkah dikit aja ya langsung trending Patrick out. Kalau mentalnya nggak squad baca ya selesai itu Patrick. Jadi daripada langsung ngejudge, mungkin kita kasih dia kesempatan dulu kali ya. Tapi ya gitu bre, ngomong gini nggak gampang. Realitanya netizen mah nggak akan pernah sabar. Buat Pak Patrick, kalau Anda mendengar ini, gua ucapin selamat datang di dunia sepak bola Indonesia. Dan siap-siap aja buat makan rujak tiap hari. Selamat berjuang, semoga panjang umur karirnya di sini. Dan jangan lupa puji-puji Indonesia biar Anda selamat.